Halo, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan coba review keunggulan dari HT Woksun KG UV 9D. HT ini adalah HT yang bisa dibilang full duplex karena dia bisa receive secara bersamaan antara dua frekuensi yang ada. Jadi dia bisa dipakai UV atau VV atau UU di setiap frekuensinya. Oke, kita coba lihat lebih detail ya. Satu tiga cuma tiga tuh sama kerupuk tuh program bak itu ada enam kalau. Oke, kita teruskan untuk reviewnya. Sebelum kita mulai, kita tentunya lihat dari boxnya dulu ya. Apa yang kita dapat waktu kita beli di pertama kali. Ini adalah bentuk dari boxnya. Di sini kita bisa lihat tipenya adalah KGUV 9D plus yang kita beli ini. Di sini tertera speknya multi band, multi receiver, multi display, multi modulation, multi function two way radio, 7 band. Di sini dual reception simultaneously, transmission on twin band, reception in on 7 band. Ini ada displaynya dua, yang atas yang A, yang bawah yang B. Bisa kita pilih UHF VHF maupun VHF VHF atau UHF UHF. Dua-duanya bisa receive dengan simultan. Ini tipenya ya, keunggulannya. Di sini tertera wattnya maksimal 5 watt. Memang di sini speknya kalau saya baca itu di VHF bisa 5 watt, kemudian di UHF bisa 4 watt maksimum. Baterai 2000 mAh. Desktop chargernya 8,4 volt. Ini manufacturernya ini di China ya, Woksun Electronic CO Limited. Ini tertera kalau kita beli di dalam paketnya ada apa aja. Ini ada radio, ada antena yang panjang untuk VHF, ada antena yang pendek buat UHF, ada baterai, ada charger, ini ada desktop chargernya, ada clip, ini ada earphone ya, dan ada tambahan lagi manual booknya. Ini hand strap kan, ada hand strap dan manual book ya. Jadi ini yang kita terima di boxnya ya. Dan boxnya ada itu. Jadi ada unitnya, ada dua antena, ada baterai, ada charger, ada desktop charger, ada clip, ada strap, wire strap, ada juga manual book. Coba kita buktikan apa betul isinya seperti itu. Ini tentunya sudah kita buka ya sebelumnya. Ini span-nya ini. Bisa beroperasi di frekuensi 136 sampai 180 MHz. Untuk di VHF-nya. UHF-nya 400 sampai 512 MHz. Oke ya, kita buka isinya untuk memastikan. Sudah kita buka ya ini ya, kayak kemarin. Nah, ini ada manualnya. Ini ada
earphone ya. Ada charger, ada bonus masker karena mungkin musim pandemi. Ini manual booknya dalam bahasa Inggris. Ini desktop chargernya. Yang lain sudah kita pasang ya ini. Ini antenanya, ini unitnya, ini baterainya, klipnya di sini. Antenanya ada 2 ya tadi ya. Ini antena yang UHF-nya. Oke, itu isinya. Kita singkirin dulu semuanya ya. Ini stripnya. Ini unitnya. Ini semua kita beli dalam harga sekitar 1,4 sampai 1,5 juta. Tergantung kita belinya di mana ya. Ini bentuk fisiknya. Dengan kita pasang dengan menggunakan antena VHF. Ini nggak bisa rapat ini ya, tutupnya nih. Ini bentuk dalamannya, ini baterainya 2000 mAh. Ini adalah bentuk fisiknya. Dalamnya ada keypadnya di sini. Ini tombol menunya yang kuning ini bisa untuk ganti-ganti menu. Ini menu-menu yang kita pilih di sini. Ini tombol exitnya. Ini untuk pindah band dari band A ke B. Ini untuk membuat aktif dan nonaktif band yang satunya. Ini tombol buat earphone dan baterai. Input. Ini klipnya. Ini adalah volumenya. Ini bentuk dari HT Woxun KG UV9D Plus ya. Yang tadi dibilang bisa 7 band. Kelebihan dari HT ini adalah bisa full duplex. Ini bisa kita lihat di displaynya. Ini yang display B, ini yang display A. Full duplex itu begini, nah begini. Ini tuh full duplex. Kita bisa nerima di 2 band yang secara simultan antara band A dan band B. Ini dua-duanya nyala ini. Kalau ada frekuensi yang masuk, dia langsung bisa receiving di dua-duanya. Dan juga langsung bisa kita transmit di dua-duanya. Ini yang pertama, yang minnya ngatas, minnya ini. Yang ini, yang bawah minnya. Langsung bisa kita transmit ini. Dua-duanya bisa.
Ini yang bawah kita setting tadi low kalau nggak salah, dia hanya bisa ini, yang ini low. Karena cuma ada 3 bar ya, ini low nih. Coba kita pastikan di yang kita geser ke ini dulu, ke posisi yang di B dulu. Kita geser ke posisi B dulu ya tadi ya. Kita set di TX-nya low kan, kita ganti dulu di high. Oke, biar sama. Ini yang band B, ini yang band A. Band A, band B. Inilah keunggulan dari Woksun, bisa dua receiving dua-duanya. Ini contoh kalau bisa mendengarkan secara bersamaan ya, dua frekuensi yang sama. Tes. Nah, ini dari sebelah. Selain itu juga kita bisa untuk menggunakan sebagai radio FM komersial, terutama yang band B yang bawah. Kita matikan dulu yang atas biar enggak ini. Ini radio FM-nya ya. Sekarang kita tes powernya, outputnya berapa, di VHF berapa, UHF berapa. Ini di VHF ya, di tadi posisi high, kita tes berapa powernya.
sekitar 5 watt kurang ya, di frekuensi 140 high. Coba kita geser di frekuensi 148 ya. Ini ya, berapa sekarang? Ini 5 watt nih. Lebih besar ya, di 148 lebih besar, 5 watt. Coba sekarang kita set di posisi powernya middle ya. Oke, ini middle ya. Berapa sekarang powernya? Sekitar berapa ya? 1,5, 2 watt kurang. Coba kita low. Satu watt. Jadi di VAF bisa 5 watt, 2 watt, dan 1 watt. Kemudian coba kita tes di UHF-nya ya, berapa sekarang? Low 1 watt. Middle 1,5 watt, 2 watt kurang. High 3 watt, 440. Coba kita ganti di 450. Hmm, 4 watt kurang ya. Kalau 400 coba. Hampir 4 kurang dikit. 400 coba. Memang dia maksimal 4 ya. Ini saya pakai beban 50 ohm di beban loadnya ya. Nggak ada 4 watt yang di UHF. Yang di VHF yang bisa hampir 5 watt ini, yang di VHF. Oke, gitu kira-kira untuk di wattnya ya. Dari di UHF maksimal 5 watt, yang di VHF maksimal 5 watt, UHF maksimal 4 watt. Oke, tadi itu review singkatnya ya dari HT Woksun KG-UV 9D. Dengan harga 1,4 kita bisa mendapatkan dual band dan ada radio FM-nya. Dari sini bisa saya simpulkan kira-kira kelebihannya dari HT ini apa. Kelebihan ini, HT ini adalah pertama, satu, dia bisa full duplex. Jadi bisa menerima gelombang secara simultan dua-duanya. Yang A dan yang B bisa menerima dua-duanya. Begitu kita pengen yang dengar satu, kita tinggal pencet yang satunya. Diaktifkan, dinonaktifkan yang satunya. Kalau gini yang aktif yang B.
Yang A tidak aktif karena ada simbolnya. Jadi itu caranya mengaktifkan gelombangnya. Kalau aktif dua-duanya tinggal nah ini aktif dua-duanya. Ini yang A, nah ini aktif yang A. Kalau gini dua-duanya aktif. Sama-sama di VHF. Jadi ini sangat cocok sekali kalau teman-teman pengen mempunyai HT yang satu, bisa untuk memonitor sekaligus buat transmit di dua frekuensi secara simultan. PTT juga dua-duanya bisa berfungsi ini. Cocok bagi yang hobi komunikasi radio satelit, ini cocok sekali. Jadi kita bisa transmit sekaligus bisa mendengarkan di frekuensi yang berbeda. Keunggulan yang kedua adalah ini LCD-nya. Displaynya sangat jelas dan sangat clear ya, saya pikir itu dibandingkan sama HT-HT lain, ini merupakan display yang lumayan bagus dibandingkan HT-HT yang tip merek-merek Bafeng, terus Fastcom, dia hanya dua line aja ya, ini line-nya sangat banyak, ini bisa menampilkan indikasi yang sangat komplit. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah ini bisa crossband repeater. Jadi bisa disetting repeater A dan B itu crossband dari VHF ke UHF, bisa langsung transmit disetting dari transmitnya di UHF tapi receiving bisa di VHF. Bisa kita set di A dan B. Mana yang kita pakai sebagai transmitnya, yang band A atau yang band B, tinggal di setting. Kalau agan-agan tertarik, nanti kita buat cara setting crossband repeaternya. Sementara ini belum, karena ini hanya review singkatnya saja. Kemudian di balik kelebihan-kelebihannya itu, tentunya juga ada kelemahan-kelemahannya ini, HT ini, Roxxon ini. Menurut saya, kelemahan yang pertama ini adalah dari sisi baterai. Ini baterainya agak boros karena ya pertama displaynya lebar ya, displaynya bagus. Ada lampu backlightnya. Kemudian ini sepertinya membawa 2 HT di dalam satu baterai. Jadi wajar lah kalau namanya baterai itu agak boros ya, karena memang ya ini HT yang powerful, ini bisa dual band dengan satu genggaman tangan itu ya. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah build quality-nya ini kurang bagus, terutama di sisi karet-karetnya. Ini contohnya ini nih. Ini nggak bisa kenceng ini. Saya udah berkali-kali masukkan tapi tetap aja keluar ini. Jadi build quality-nya di karet-karetnya ini kurang sempurna. Sayang sekali ini. Kalau yang dari tampilan yang lain bagus, tapi sili-silinya ini kurang bagus ya menurut saya. Kemudian kelemahan yang nomor 3 adalah dengan harga yang segitu 1,4 tan, sebenarnya pilihan yang lain sangat banyak dan juga mungkin lebih worth it ya menurut saya. Kalau kita pengen nambah sedikit, nambah 500.000 atau 400.000 dapat HT yang digital. Ada banyak pilihan kayak Alinco itu sekitar 2 jutaan dapat digital. Jadi nambah dikit dapat digital. Kemudian dengan harga segitu, pilihan lain di bawahnya sangat banyak. Kayak Fastcom itu 1 jutaan udah bagus. Bafeng itu banyak banget di bawah 500.000 atau di bawah 1 juta. Jadi kalau kalau teman-teman kurang begitu sering menggunakan radio yang dual band secara bersamaan, HT ini menurut saya kurang cocok.
mending urungkan niatnya. Beli HT lain seperti Baofeng maupun Fastcom atau yang lain itu sangat banyak. Dan receiving-nya juga tidak kalah bagus dari HT Woxun ini. Ini radio FM-nya juga ya lumayanlah standar lah dengan radio karena mereka tidak fokus di radio komersialnya. Oke, saya kira itu yang bisa saya review dari HT ini. Jadi kesimpulannya tetap di teman masing-masing mau memilih HT yang mana. Tetap di Woxun ini karena memang dia displaynya sangat bagus, atau pilihan ke HT yang lain yang lebih murah, atau langsung sekaligus pilih ke Alinco Digital Radio yang lebih berguna kalau nanti teman-teman memang sangat berminat untuk menjajal komunikasi radio digital. Begitu saya kira review singkat kali ini. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi. Saya cukup sekian. Cheerio 73.